Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah. La haula wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayati liulil albab. Al-ayah. Ikhwan billah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya bersama rekan-rekan tiada lain mentafakkur apa yang telah Allah ciptakan di alam semesta ini, dan sudah sepatutnya kita mentafakuri apa yang telah Allah berikan kepada kita semua, khususnya di alam semesta ini. Di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 190, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ard. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi, wahtilafil laili wan nahar, dan silih bergantinya malam dan siang, la ayati liulil albab, adalah terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Nah, di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi. Tiada lain itu adalah sebagai tanda-tanda kekuasaan dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk kebutuhan, untuk kepentingan umat manusia, untuk kepentingan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Namun tentu ini kembali kepada kita semua sebagai hamba ini. Kita kembali kepada diri kita sebagai manusia yang diberikan akal oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah menciptakan as-samawati wal ard, Allah menciptakan langit dan bumi. Bagaimana cara kita mengapresiasikan diri kita terhadap penciptaan Allah subhanahu wa ta'ala? Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan alam semesta ini dengan begitu indahnya, dengan begitu sejuknya, dengan begitu nyamannya, sehingga manusia bisa menghirup udara segar di alam semesta ini. Lantas apa yang harus kita lakukan? Lantas apa yang harus kita kerjakan? Ketika Allah memberikan kesempatan kepada diri kita, tiada lain manusia harus mampu mentafakurinya terhadap apa yang telah Allah ciptakan di alam semesta ini. Makanya kata Allah subhanahu wa ta'ala, la ayati liulil albab, yaitu terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Lalu siapakah yang termasuk orang-orang yang berakal di sini? Siapakah orang-orang yang termasuk ulil albab di sini? Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam ayat selanjutnya, Quran surat Ali Imran ayat 191, di antaranya ciri-ciri orang yang mampu mentafakuri terhadap alam semesta yang Allah ciptakan, yaitu ulil albab wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Itulah ciri-ciri, salah satu ciri orang yang menggunakan akal sehatnya dengan cara mentafakuri, yaitu sungguh-sungguh memperhatikan, memahami, dan mengetahui begitu indahnya alam semesta yang diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan billah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita perhatikan di belakang layar saya, Allah menciptakan kepada kita, kita mampu melihat suasana air yang begitu turun ke bawah, bisa dikatakan sebagai air terjun. Di belakang ada bebatuan yang begitu besar. Siapakah yang menciptakan? Siapakah yang membuat hal seperti ini? Tiada lain adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini saya sendiri bersama rekan-rekan. Dalam artian bukan hanya mengolah fisik saja dengan cara mengayuh sepeda, tetapi ada bentuk positifnya
yaitu mudah-mudahan menjadi bentuk tafakkur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang telah Allah ciptakan di alam semesta ini. Nah, mudah-mudahan yang kita perhatikan, yang kita lihat di belakang layar saya ini sebagai bentuk tanda-tanda penciptaan Allah yang luar biasa, dan manusia tidak akan mampu membuatnya, manusia tidak akan mampu menciptakannya, hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah, wajib mentafakurinya sehingga betul-betul tertanam di dalam jiwa kita taatillah, taat kepada Allah, dan mengerjakan ibadah apa yang telah Allah perintahkan kepada kita. Ikhwan billah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pembuktian yang kita perhatikan di belakang layar saya ini, mudah-mudahan ada hikmah bagi orang-orang yang senantiasa bertafakur terhadap alam semesta yang telah Allah ciptakan. Orang yang senantiasa bertafakur, di dalam jiwanya akan tertanam taat kepada Allah dan senantiasa melakukan hal-hal yang sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hikmah orang yang selalu bertafakur kepada Allah terhadap alam semesta yang Allah ciptakan ini, tiada lain manusia akan mampu melakukan hal-hal apa yang diperintahkan oleh Allah sesuai dengan perintahnya dan tidak melalaikan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan tausiah singkat dari saya ini mendorong diri kita sebagai manusia, khususnya umat Islam, dan kita juga sebagai manusia yang diberi akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan menjadi orang-orang yang selalu bertafakur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang selalu mengetahui dan memahami bahwa alam semesta ini adalah betul-betul merupakan ciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita termasuk salah satu atau dikategorikan orang-orang ulil albab yang mampu mentafakuri alam semesta yang telah Allah ciptakan kepada kita semua. Ikhwan billah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin itu pesan singkat yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Salam dari saya dan juga dari rekan-rekan, yaitu komunitas Goes. Mudah-mudahan ini memberikan pencerahan kepada kita semua, khususnya bagi diri saya dan umumnya bagi ikhwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.